Halo semua, nama saya Arya Stephen Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal 5.3.13 yang berbunyi menggunakan notasi dari contoh 5.3.5 tunjukkan bahwa pernyataan dari persamaan 5.3.4 ini betul. Dengan contoh 5.3.5 berbunyi suatu sampel besar untuk proporsi, misalkan X1 sampai Xn merupakan random sample berdistribusi Bernoulli dengan P adalah probabilitas sukses dan P hat adalah proporsi sukses dari suatu sampel, sehingga P hat sama dengan X bar. Maka akan dibuktikan P hat min P dibagi dengan akar P hat dikali 1 min P hat dibagi N itu converge in distribution dengan normal standar. Pertama, perlu diketahui dulu convergent in probability. Misalkan populasi Xn converge in probability X, artinya untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 berlaku limit N menuju tak hingga probabilitas dari mutlak Xn dikurang X lebih kecil dari epsilon itu sama dengan 1 atau ekuivalen dengan limit N menuju tak hingga dari probabilitas mutlak Xn dikurang X lebih besar sama dengan epsilon sama dengan 0. N menuju tak hingga berarti jumlah sampel yang diambil sangat banyak mendekati populasinya. Makanya pertama kita akan buktikan apakah P hat itu converge in probability ke P. Dengan ketaksamaan Chebyshev kita dapat probabilitas dari mutlak P hat dikurang ekspektasi P hat lebih kecil dari epsilon, di mana epsilonnya kita tetapkan sebagai K dikali sigma P hat lebih besar sama dengan 1 dikurang 1 per K kuadrat. Karena dari soal diketahui P hat sama dengan X bar, maka didapat probabilitas dari mutlak P hat dikurang ekspektasi X bar lebih kecil dari K dikali sigma P hat itu lebih besar sama dengan 1 dikurang 1 per K kuadrat. Kita tahu ekspektasi X bar itu sama dengan mu X, jadi probabilitas dari mutlak P hat dikurang mu X lebih kecil dari K dikali sigma P hat lebih besar sama dengan 1 dikurang 1 per K kuadrat. Mu X itu sendiri kita tahu bahwa X-nya berdistribusi Bernoulli. Jadi mu X-nya itu sama dengan probabilitas suksesnya, yaitu P. Jadi kita dapat probabilitas dari mutlak P hat dikurang P lebih kecil dari K dikali sigma X bar lebih besar sama dengan 1 dikurang 1 per K kuadrat. Dari ketaksamaan Chebyshev kita perlu sigma X bar, maka kita cari dulu sigma X barnya. Langkah pertamanya kita gunakan variansi X bar yang kita ketahui sebagai variansi dari 1 per N summation XI. Lalu 1 per N-nya bisa keluar dari variansi karena variansi faktor kuadratis, fungsi kuadratis, makanya 1 per N keluar jadi 1 per N kuadrat dikali variansi summation XI. Jadi 1 per N kuadrat summation dari variansi XI itu sigma kuadrat, maka diperoleh 1 per N kuadrat summation sigma kuadrat. Jadi kita dapat 1 per N kuadrat dikali N dikali lagi sigma kuadrat. Maka kita dapat variansi X bar itu sama dengan sigma kuadrat per N. Lalu sigma X bar kuadrat sama dengan sigma kuadrat per N, kita dapat sigma X bar sama dengan sigma per akar N. Jadi untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, kita tetapkan epsilon sama dengan K dikali sigma X bar sama dengan K dikali sigma per akar N, lalu kita peroleh K sama dengan epsilon dikali akar N per sigma. Karena probabilitas itu tidak lebih dari 1, maka kita punya pertidaksamaan 1 lebih besar sama dengan limit M menuju tak hingga dari probabilitas mutlak P hat dikurang P lebih kecil dari epsilon itu lebih besar sama dengan limit dari N menuju tak hingga 1 per 1 dikurang 1 per K kuadrat. Jadi kita limitkan sebelah kanannya. Jadi kita dapat 1 lebih besar sama dengan limit M menuju tak hingga probabilitas dari mutlak P hat dikurang P lebih kecil dari
epsilon itu lebih besar sama dengan limit n menuju tak hingga 1 dikurang sigma kuadrat per epsilon kuadrat n. Jadi kita dapat 1 lebih besar sama dengan limit n menuju tak hingga dari probabilitas mutlak PH dikurang P lebih kecil dari epsilon itu lebih besar sama dengan 1. Yang berarti bahwa limit n menuju tak hingga dari probabilitas mutlak PH dikurang P lebih kecil dari epsilon itu sama dengan 1. Maka kita dapat kesimpulan bahwa P hat itu converge in probability ke P. Lalu kita tahu juga bahwa X bar dikurang mu per sigma dibagi akar N itu converge in distribution ke normal standar. Lalu kita gunakan central limit theorem yang kita ketahui bahwa X itu berdistribusi Bernoulli dengan peluang suksesnya itu P, maka mu X-nya itu P dan variansi atau sigma kuadrat X itu sama dengan P dikali 1 min P. Sehingga kita tahu bahwa sigma X-nya sendiri bahwa itu adalah akar dari P dikali 1 min P. Tinggal kita substitusikan, kita dapat X bar dikurang mu dibagi sigma per akar N itu sama dengan P hat dikurang P dibagi akar P dikali 1 min P per N itu adalah converge in distribution ke normal standar. Lalu, dengan fakta bahwa P hat itu converge in probability ke P, dengan continuous mapping theorem bisa kita peroleh bahwa P hat dikali 1 min P hat itu converge in probability ke P dikali 1 min P. Yang berarti juga akar dari P hat dikali 1 min P hat itu converge in probability juga ke akar P dikali 1 min P. Kita mau buat persamaan di sebelah kanan, bagian kanannya itu sama dengan 1. Berarti kita perlu dibagi kedua ruas dengan akar P dikali 1 min P. Sehingga kita peroleh akar dari P hat dikali 1 min P hat dibagi akar P dikali 1 min P itu konvergen in probability ke akar P dikali 1 min P dibagi akar P dikali 1 min P yang artinya sama dengan 1. Kita punya teorema Slutsky kasus khususnya dengan premis Xn converge in distribution ke X dan Yn itu konvergen in probability ke 1. Maka Xn dibagi Yn itu konvergen in distribution ke X. Pada slide sebelumnya kita punya semua premis dari Slutsky theorem itu terpenuhi. Dengan Xn-nya P hat dikurang P dibagi akar P dikali 1 min P per N dan Yn-nya itu akar dari P hat dikali 1 min P hat dibagi P dikali 1 min P. Maka dengan Slutsky theorem kita peroleh P hat dikurang P dibagi akar P hat dikali 1 min P per N dibagi akar P hat dikali 1 min P hat dibagi P dikali 1 min P itu sama dengan sedikit aljabar kita dapatkan juga hasil akhirnya adalah P hat dikurang P dibagi akar P hat dikali 1 min P hat dibagi N itu konvergen in distribution ke normal standar. Jadi sudah kita buktikan bahwa teorema dari persamaan 5.3.4 ini betul. Sekian, terima kasih.